Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Balakosa. Cerita ini ditulis oleh Arumbai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Balakosa. Si pengurang kewa tanpanya kamera tepat. Seorang pria parubaya meneriakkan nama anaknya. Hari ini langsung berlari menuju bapaknya yang sudah menunggu di pendopo. Kini hanya tinggal Argani dan Riri. Kamu siapa? Riri, baju kamu jelek banget. Kamu gak pantas tinggal di sini. Argani mendorong gadis itu hingga terjatuh di antara rerumputan. Riri terhenyak saat tubuhnya tiba-tiba saja kehilangan keseimbangan. Cepat berdiri. Cengeng banget. Cepat berdiri, aku nyuruh kamu berdiri. Riri mengencangkan tangisannya. Gadis itu ketakutan melihat Argani bersikap kasar. Sebuah gunting tanaman berukuran kecil tergeletak di antara rerumputan. Dengan sigap Argani mengambil gunting tersebut lalu menancapkannya tepat di lengan kiri Riri. Riri terkejut bukan kepalang sebab benda terbuat dari logam itu berhasil menembus kulitnya. Darah merembes ke baju lusuh yang ia kenakan. Argani segera melempar gunting itu ke semak-semak. Saat melihat kulit gadis itu menganga, Argani menjadi panik. Ia juga hendak menangis melihat darah mengucur dari sana. Arga, maghrib, cepat masuk. Teriak seorang wanita yang berada di ujung pintu samping. Argani mengucek matanya berkali-kali. Ia segera lari meninggalkan Riri di halaman samping rumahnya. Sedangkan Bu Agni membiarkan Riri berada di sana seorang diri meskipun ia tahu gadis itu sedang menangis seraya meneriakkan nama ibunya berkali-kali. Langit oranye segera berubah menjadi abu-abu lalu menghitam pekat. Bocah itu masih terduduk di atas tanah seraya menggenggam lengannya. Nyeri semakin leluasa, Riri tertidur di sana dengan memeluk lututnya sendiri. Ia terlalu lelah menangis hingga terlelap. Seorang wanita berjalan ke arahnya dengan mengenakan pakaian khas pelayan di rumah itu. Riri tergelagap saat hawa dingin menerpa lengannya. Tangan pucat itu mengelus tangan Riri. Mbak, tolong obatin aku. Riri mengibah ke pelayan tersebut. Orang itu tersenyum di balik rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya. Cairan merah kental mulai ia oleskan ke luka menganga yang berada di lengan gadis itu. Bulu kuduk Riri meremang seketika saat tangan wanita itu menyentuh kulitnya. Ia mencium bau anyir yang mendengus berkali-kali, membuat hidung mungilnya mengembang lalu mengembes. Angin semilir berubah menjadi sedikit ganas. Bambu kuning yang berada di pojok pekarangan bergoyang ke kanan dan ke kiri, mengikuti hilir angin. Wanita itu mengusap tangan Riri dengan sangat lambat. Nyali Riri menciut seketika saat melihat tangan wanita itu membiru dengan kuku panjang yang hampir saja menembus kulitnya. Kini pakaiannya menjadi lusuh dari sebelumnya. Bercak merah kehitaman merembes ke seluruh baju yang ia kenakan. Entah sejak kapan rambut wanita itu tergerai ke belakang, menampilkan wajah cantiknya yang menyeringai ke arah Riri. Gigi hitamnya membuat gadis kecil itu bergidik ngeri. Senyumnya semakin lebar, hingga darah hitam keluar dari mulut wanita itu. Seketika matanya mencuat menggelinding tepat di kaki Riri. Benda bulat itu membesar,
melotot ke arah bocah kecil yang sudah tidak sadarkan diri. Riri meringkuk memeluk lututnya, kulitnya terasa dingin. Rerumputan yang tadi ia tiduri basah karena titik-titik air yang menempel di sana. Matanya menggeliat saat cahaya dari timur perlahan-lahan memunculkan wujudnya. Ia memegangi kepalanya yang terasa berat. Riri ragu untuk memasuki rumah itu, rumah yang masih tertutup dengan rapat. Ia membangkitkan tubuhnya duduk di antara rerumputan segar. Riri masih mencerna kejadian waktu itu. Terlihat jelas seorang wanita telah mengobati lukanya kemarin. Ia melirik lengan kirinya, luka robekan sedikit mengering. Rasa nyeri seolah lenyap dari kulitnya. Aneh. Siang itu Riri melihat Arga dan Arini bermain di pekarangan rumah. Ia mengintip di balik pohon bambu yang berada di ujung. Gadis itu ingin berlarian seperti mereka. Tetapi Riri takut saat melihat Argani menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Riri memalingkan wajahnya saat sadar Arini berjalan menghampiri dirinya. Kamu siapa? Arini memicingkan matanya ke arah Riri dengan heran lantaran dirinya melihat gadis itu kemarin sore. Aku nggak tahu. Riri menggelengkan kepalanya dengan cepat. Gadis berumur 7 tahun itu tampak kebingungan. Mengapa dirinya bisa berada di rumah gedong ini dan kemana ibunya? Kita main sama-sama gimana? Arga datang menghampiri mereka dengan sedikit berlari. Boleh, kamu mau nggak main sama kita? Riri memainkan bajunya dengan gusar. Ia takut dengan Argani. Gadis itu menggelengkan kepala pelan dan pandangan menunduk. Dia cengeng banget hari ini, kita main berdua aja. Gani kasihan dia nggak punya teman. Hei kamu, pokoknya harus mau main sama kita. Kalau enggak aku bakalan nusuk tangan kamu pakai pisau. Argani memelototkan matanya ke gadis kecil yang wajahnya sudah masam. Melekuk di daerah bibirnya menggambarkan jika dia ingin menangis tetapi tertahan. Kamu nggak boleh gitu, nanti dia nggak mau temenan sama kita. Ayo kita main sama-sama, kamu nggak usah takut. Kita nggak nakal kok. Mereka menuju ke pendopo. Arini dan Argani mengeluarkan alat-alat masak mini dari kardusnya. Sedangkan Riri terduduk diam di sana dengan mengamati setiap gerakan yang dilakukan dua orang di depannya. Rambut terkepang dua, kulit kuning, pipinya menyembul. Gadis itu terlihat cantik di balik pakaian dan wajahnya yang tampak kusam. Setelah semua tertata rapi, Argani mulai memerintah jika dirinya akan menjadi chef. Arini sebagai pembeli dan Riri sebagai pelayan yang akan mengantarkan pesanan. Gadis itu mengikuti setiap perintah yang diberikan oleh Argani. Argani mulai mengaduk air dengan dedaunan yang telah dipotong kecil-kecil. Pasir dan tanah dicetak sebagai nasi. Ia mulai memerintahkan Riri untuk mengantarkan masakan yang telah ia racik. 1 jam berlalu, mereka sudah mulai bosan bermain seperti itu. Sekarang kita bakar ikan aja gimana? Argani mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu meletakkan telunjuknya di pelipis seperti orang yang sedang berpikir dengan keras. Kamu punya ikan? Kita cari di sawah sama teman-teman desa. Ayo sekarang kita berangkat. Gani, aku gak mau, takut sama ibu kamu. Aku pulang aja sama bapak. Ya udah kamu pulang aja, dasar semua cewek cengeng. Aku main sama dia aja. Kamu mau kan? Argani menatap Riri yang sedari tadi hanya dia mendengarkan mereka berbicara. Gadis itu memainkan kukunya. Ia menggeleng pelan. Pokoknya kamu harus ikut aku cari ikan ke sawah. Ayo. Argani segera menggeret tangan kecil Riri dengan kasar. Mereka melangkah keluar dari pagar rumah yang dijaga oleh satpam. Penjaga itu tertidur pulas di posnya. Arini segera menghampiri bapaknya saat Riri dan Argani mulai menghilang di balik pagar besi yang menjulang tinggi. Rumah Argani berada di pintu masuk, sedangkan sawah yang akan mereka tuju berada di ujung desa.
Riri hanya mengikuti langkah bocah yang sedang menyeret tangannya. Ia tidak berani memberontak kepada Argani. Beberapa kali kakinya hampir tersandung bebatuan yang menghalangi jalanan. Matahari hampir berada di atas kepala mereka. Keringat mengucur dari dahi turun ke pelipis. Rambut mereka terasa gatal sekaligus panas. Jalanan desa tampak lenggang dari orang-orang berlalu lalang. Setelah berjalan lama, dari jauh tampak pemandangan hijau membentang luas. Padi-padi merunduk malu. Beberapa orang berteduh di pinggir sawah, mencari pepohonan rindang yang bisa melindungi dirinya dari sengatan sang surya. Peluh merembes memenuhi wajah coklat mengkilat. Kulit terasa keras sekaligus panas. Tentu saja rasa lengket di seluruh tubuh begitu mengganggu. Setelah menggarap sawah berhektar-hektar, mereka para petani istirahat dengan memakan bekal yang mereka bawa dari rumah. Beberapa anak kecil berlarian di tengah sawah, saling melemparkan segunduk lumpur yang mereka genggam. Salah satu di antara mereka memicingkan mata saat melihat Argani berada di pinggir sawah bersama seorang gadis kecil. Ayo kita main sama mereka. Gadis itu hanya menggelengkan kepalanya pelan, wajahnya seperti orang yang akan menangis. Kamu mau nangis lagi? Dasar cengeng. Argani mendorong Riri masuk ke dalam sawah yang sedang tidak ditanami padi. Anak-anak yang berada di sana tertawa saat melihat Riri terperosok ke dalam lumpur khas sawah. Rambut kepangnya penuh dengan cairan berwarna coklat, baju lusuhnya kini benar-benar kotor. Pipi tembamnya dihiasi dengan lumpur. Argani tertawa lepas melihat bocah yang berada di depannya. Ia mulai melompat turun ke sawah yang masih dibajak. Argani berlari ke arah gerombolan anak-anak seusianya yang berada di tengah. Kakinya terasa berat seolah lumpur yang ia injak tidak mengizinkan siapapun untuk beranjak dari sana. Beberapa kali bajunya terciprat cairan coklat itu. Riri tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin kembali ke rumah, tetapi naas gadis itu tidak tahu jalan pulang. Riri duduk termenung di pinggir sawah dengan mengibas-ibaskan kotoran yang membuat dirinya tidak nyaman. Ia berteduh di bawah pohon besar dengan mengawasi Argani yang semakin asyik bermain lumpur bersama dengan anak-anak desa. Waktu menunjukkan pukul 17.30. Matahari menenggelamkan setengah tubuhnya di kaki langit. Warna oranye sudah tampak runyam. Riri dan Arga berdiri di depan gerbang yang menjulang tinggi. Argani sedikit takut saat mulai memasuki pelataran rumahnya. Satpam yang berjaga sudah menatap mereka dengan tatapan ngeri, apalagi tubuh Argani yang sudah berlumuran lumpur. Suara tamparan menggelegar di penjuru ruangan saat kaki kecil itu baru saja menginjak lantai rumah. Karena becek cap kaki menempel di lantai. Biadab. Berani-beraninya kamu ngajak Argani main keluar. Bu Agni segera menggeret Riri ke halaman belakang rumah. Gadis itu sedikit berlari untuk menyamakan langkahnya. Sedangkan Argani sudah terlebih dahulu masuk tanpa kena amukan dari ibunya. Bu Agni membawa satu ember air dicampur dengan es batu berbentuk balok-balok kecil. Cairan dingin berwarna bening itu segera mengguyur seluruh tubuh bocah yang sedang berdiri menunduk. Ia sangat ketakutan, sekujur badannya terhenyak bersamaan dengan jatuhnya air yang menyelimuti dirinya. Tubuhnya gemetar, kulitnya menjadi pucat. Beberapa kali ia memeluk sikunya sendiri. Pembawa sial, gak pantas kamu hidup di sini. Kamu akan saya kirim ke tempat yang lebih cocok untuk kamu. Cepat masuk. Bu Agni mendorong tubuh bocah itu. Riri menggenggam tangannya kuat-kuat. Air mata bening mulai berjatuhan memenuhi pipinya yang sudah basah dengan air es. Tepat pukul 11 malam, mobil dari dalam rumah besar itu melaju dengan kecepatan tinggi. Seorang gadis kecil meringkuk di bagasi. Entah ia akan dibawa kemana. Yang jelas seseorang telah berkata jika dia akan diantarkan ke tempat yang lebih layak untuknya. Seperti biasa, jalanan terjal yang dilalui membuat gadis itu terbentur jok berkali-kali. Tas jinjing yang terselip di sana membuatnya sesak. Ia tidak bisa bergerak dengan bebas.
Tangan dan kakinya diikat dengan tampar merah panjang. Bisingnya kendaraan membuatnya merasa tetap hidup di dunia. Bagaimana tidak? Di dalam mobil itu mereka yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 wanita yang duduk di depan hanya diam tak bergeming. Jantung Riri berdegup dengan kencang saat jalanan terasa lenggang. Tak ada suara bising khas jalan raya. Hanya deruan mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ia sedikit mendongakkan kepala supaya bisa melihat jalan. Gelap. Hanya pepohonan rimbun yang berada di kanan dan kiri jalan. Riri memeluk tasnya erat-erat karena jalanan yang menanjak dan berkelok bagai labirin. Perutnya terasa mual karena mobil yang ia tumpangi melaju dengan naik turun. Beberapa jam yang lalu, sejak pulang dari sawah, Riri langsung bergegas mandi di sumur tua belakang rumah itu. Ia langsung dikurung di dalam kamar yang tidak layak disebut kamar. Binatang kecil berlarian bebas, bau apek dan debu yang membuatnya terbatuk-batuk. Ia hanya bisa menangis dengan memanggil nama ibunya berkali-kali. Ia merutuki dirinya sendiri, mengapa nasibnya selalu sial. Mengapa dirinya selalu diperlakukan buruk di rumah ini? Dan siapa mereka? Isak tangis terhenti bersamaan dengan seorang wanita yang berjalan menembus tembok. Jantungnya berpacu, logika benar-benar tidak berlaku di sana. Sekujur tubuhnya meremang, wanita itu duduk tepat di samping Riri di ranjang reot yang hampir roboh. Wanita itu bersenandung lirih, suaranya serak, kian lama lirihnya berubah menjadi tangisan menyayat. Hingga suara tawa melengking berhasil membuat Riri berteriak. Tubuhnya tergeletak di sana, wanita itu melenggang pergi seolah puas dengan ulahnya. Tubuh ringannya terbang menembus tembok menuju ke belakang rumah. Hingga Riri kembali terbangun tengah malam, suara gedoran pintu membuat tidurnya terganggu. Pintu terbuka dari luar, bocah itu terhenyak. Ia segera berdiri dari ranjangnya dengan mengucek matanya berkali-kali. "Keluar, bawa tas kamu." Riri mengikuti pelayan yang berjalan di depannya. Lorong rumah dengan penerangan lampu dinding remang-remang membuatnya merinding. Semua kamar berjejer memanjang bagai hotel. Lenggang tanpa penghuni, hari itu Riri masih melihat seorang wanita dengan pakaian pelayan berdiri di salah satu kamar yang tercium aroma bunga. Di depan pintu terdapat 2 payung berwarna putih. Wanita itu masih dalam keadaan sama. Menunduk, rambutnya tergerai panjang dengan baju lusuhnya. Tepat saat melewatinya, wanita itu memanggil nama Riri dengan sangat lirih. Bocah itu berjalan seraya menoleh. Lagi-lagi wanita itu menunjukkan wajah aslinya. Seringaian yang memperlihatkan gigi hitamnya, mata bulat berwarna putih pekat. Wajah remuknya yang membuat bocah itu langsung memalingkan tatap. Ia mempercepat langkahnya mengikuti orang yang berada di depannya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, mobil itu berhenti tepat di pinggir alas yang masih bersahabat baik dengan kegelapan. Pak Raksa segera turun dari sana lalu membuka pintu bagasi dengan kasar. Seorang gadis kecil yang sedang meringkuk itu segera digendong. Tak lupa Bu Agni membawa tas jinjing lusuh itu. Bu Agni dan Pak Raksa menyusup ke dalam rimba. Riri hanya diam tak bergeming. Bocah itu tak berani melawan. Di sekelilingnya hanya terdapat pepohonan lebat dan ilalang yang menjalar liar ke batang pohon. Makin lama keadaan makin gelap. Hanya cahaya pijar dari senter saja yang sedikit meredahkan kegelapan. Memejamkan mata atau membuka matanya, rasanya percuma. Yang dilihat hanya hitam pekat. Kegelapan. Setelah berjalan lama, Riri tertidur di pundak Pak Raksa. Gadis itu tergelagap saat sebuah tangan menepuk punggungnya dengan keras. Ia langsung mengangkat kepalanya, menoleh ke kanan dan ke kiri. Pak Raksa menurunkan tubuh bocah itu seraya menekan tombol off di senternya. Tali yang mengikat Riri segera dilepaskan.
Sebuah rumah terbuat dari kayu berdiri di tengah hutan. Rumah yang terlihat dari luarnya hanya sepetak itu seperti mau roboh. Kayu penyangganya sudah lapuk termakan usia. Mereka segera menggeret tangan Riri masuk ke dalam rumah tersebut. Kondisi rumah itu masih sama, bahkan lebih buruk. Barang-barang dibiarkan tergeletak begitu saja. Dalam satu ruangan tersebut hanya terdapat satu lampu ublik yang menempel di tembok. Pencahayaan yang temaram membuat bocah itu bergidik ngeri. Apalagi saat melihat wanita tua sedang duduk di kursi reot yang berada 2 meter di depannya. Mulutnya terus mengunyah lembaran berwarna hijau. Setelah lama dikunyah, warnanya akan berubah menjadi coklat kemerahan. Hal itu membuat giginya terlihat merah saat berbicara kepada Bu Agni dan Pak Raksa. Taruh saja anak ini. Sudah cepat pulang, acaranya akan dimulai. Oke, Pak. Saya pamit dulu. Kamu tinggal di sini, jangan macam-macam. Nyawamu jadi taruhannya. Bocah itu bisa mendengar dengan jelas dan tahu apa yang dimaksud wanita berhati iblis itu. Riri mengucurkan air matanya saat Pak Raksa dan Bu Agni mulai keluar dan menghilang di balik tirai kegelapan. Riri menggenggam kedua tangannya. Ia terkejut saat wanita tua itu membuka matanya, langsung menatap Riri dengan tajam. Wanita itu menyeringai, rambut tergelung rapi dengan uban lebih mendominan. Pakaian kebaya berwarna merah yang ia kenakan tampak sudah lama, tetapi warna mencoloknya membuat siapa saja kagum. Wanita itu berdiri dari kursi perlahan-lahan, berjalan dengan gaganan anggun seperti orang yang masih muda. Ia mengelus kepala Riri dengan lembut seraya berkata, Nasibmu akan bagus, Nduk. Biarkan keluarganya Raksa yang makin lama tidak punya hati. Riri hanya diam tak bergeming. Dia tidak mengerti apa yang dibicarakan wanita tua itu. Orang tuanya dulu tidak pernah mengajarkan bahasa selain bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Acaranya akan dimulai, ayo ikuti aku. Wanita tua itu berjalan seraya melambaikan tangan kepada Riri. Bocah itu mengikuti dengan tubuh gemetar. Alunan gamelan dan alat-alat musik lainnya terdengar meriah. Bagaimana mungkin di tengah hutan ada perayaan sebesar ini? Bocah itu tahu ada yang tidak beres dengan semua ini. Panggung megah berdiri dengan kokohnya. Beberapa orang hanya berdiri di depan panggung dengan tatapan kosong. Wajahnya pucat membuat Riri teringat dengan wajah pembantu yang berada di rumah Pak Raksa. Riri terus berjalan mengikuti wanita tua itu hingga saat melewati mereka. Riri mendapatkan tatapan tajam dari semua orang yang berada di sana. Salah satu dari mereka memelototkan matanya hingga bola mata itu seperti akan meloncat keluar dari tempat asalnya. Panggil balas jika ada apa-apa. Riri terdiam berdiri di sana. Semua mata tertuju ke arahnya seolah ia adalah makhluk asing yang harus disingkirkan. Alunan gamelan semakin nyaring terdengar. Balas memainkan selendangnya dengan anggun. Bibir merahnya mengkilap saat bertabrakan dengan lampu. Entah apa yang dilakukan mereka. Mereka yang sedang berjalan mengitari Balas. Lampu terpasang di mana-mana seperti acara besar-besaran layaknya di kota maupun desa-desa. Terang, sangat terang. Bahkan Riri bisa melihat jelas wajah pucat mereka. Bocah itu berdiri di barisan paling belakang, sedangkan orang-orang itu berdiri tegap di depannya. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Sejak pertama kesini, bulu kuduknya sudah meremang. Gamelan ditabuh semakin cepat bersamaan dengan robohnya tubuh wanita tua yang sedang menari gemulai. Riri panik melihat hal tersebut. Ia langsung berlari ke sana. Jantungnya berpacu, secara otomatis kakinya berhenti berlari. Seketika nyalinya menciut. Semua mata melotot ke Riri. Bocah itu diam lalu menunduk.
Mereka berjalan bergerumul menaiki panggung lalu mengangkat tubuh Balas yang terbujur lemas di atas sana. Mereka menggotong tubuh kurus itu ke belakang panggung layaknya terseok seperti orang pincang. Dalam hitungan detik semua lenyap. Riri melangkah mundur hingga berbenturan dengan pohon besar di belakangnya. Ia menggenggam kedua tangannya, keringat dingin berbaur dengan sepoi angin malam. Seketika itu juga semuanya gelap, lampu-lampu besar menghilang entah kemana. Hanya suara jangkrik yang terdengar nyaring. Riri terlonjak saat sesuatu jatuh tepat di samping ia berdiri sekarang. Mata kecilnya ia pejamkan, bocah itu takut jika ada sesuatu yang mengerikan. Setelah beberapa menit tidak ada pergerakan di sekitarnya, gadis itu mengintip di balik matanya. Apa yang jatuh dari atas pohon? Sebatas jinjing berwarna hitam. Riri segera mengambil tas itu. Saat menggeledah isinya, pakaiannya terlipat rapi. Ia merasa benda itu miliknya. Bocah itu menengadahkan kepala. Bayangan putih melintas dengan cepat di depannya, membuat matanya teralihkan. Ia masih mencerna semua ini, dan kemana hilangnya panggung itu? Riri mencoba berjalan menembus ilalang setinggi pahanya. Gelap, matanya terasa buta, hanya cahaya bulan yang sedikit meruntuhkan kegelapan. Ia terus berputar mengelilingi hutan. Nasib baik berpihak pada bocah itu. Jalan setapak terlihat memanjang. Riri terus berjalan, mengikuti jalanan yang entah menuju kemana. Yang jelas ia ingin segera keluar dari sana. Hujan deras tiba-tiba turun mengguyur pepohonan dan ilalang liar. Jalanan menjadi becek, tanah melekat di sandal jepitnya karena basah. Riri berjalan dari arah barat ke timur. Bocah itu berhenti, menoleh ke kiri tepat di sebuah gang perkampungan. Gapura berwarna putih pudar ditumbuhi lumut hijau yang menjalar hampir di seluruh bagian. Pojok gapura itu sudah hancur, memperlihatkan batu bata berwarna merah kehitaman. Seorang bapak-bapak dengan anak kecil berdiri di depan gapura, melambai ke arah Riri. Ia memeluk tasnya erat-erat, bulu kuduknya meremang. Bagaimana mungkin di tengah hutan terdapat perkampungan? Ia tersadar saat melihat wajah pucat mereka. Riri memalingkan pandangannya ke depan. Mulai melangkah pelan. Ia mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Kakinya terasa berat, bajunya sudah basah kuyup. Kulitnya terasa dingin. Ia tidak berani untuk berteduh. Yang ia pikirkan adalah bagaimana dia pergi dari tempat mengerikan ini. Rasa takutnya seolah lenyap. Hanya hatinya yang berteriak, menangis. Entah sudah berapa lama gadis itu berjalan menyusuri hutan. Jalanan terjal dan gelapnya malam membuatnya beberapa kali akan terjungkal. Tubuhnya membeku saat sesuatu mengintipnya dari balik pohon. Rambut panjang tergerai menutupi wajah. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur memenuhi tubuhnya. Sial. Saat ia bersiap untuk berlari, sandal jepitnya tersangkut di akar pohon yang menjalar ke tengah jalan. Hampir saja tubuh itu kehilangan keseimbangannya. Riri mengais sendalnya lalu berlari terbirit-birit. Telapak kakinya lecet-lecet, sekarang ia berlari sedikit terseok. Setelah dipikir jaraknya sudah jauh, Riri berhenti. Ia mengatur nafasnya supaya stabil. Jantungnya berderu di antara sunyinya malam. Peluh mengucur di sekujur tubuhnya bercampur dengan air hujan. Kulitnya terasa lengket. Entah sudah pukul berapa sekarang, yang jelas suara binatang malam mulai menyambutnya. Riri terus merapalkan doa-doa yang ia bisa. Kaki kecilnya mulai melangkah pelan, perutnya terasa mual. Sejak sore tadi ia belum makan. Tenaganya sudah habis terkuras. Semakin lama jalan yang ia lalui semakin lebar. Sorot cahaya terang terlihat dari jauh. Sebuah angkot melaju dari arah berlawanan. Gadis itu berjalan minggir saat kendaraan itu berada tepat di sampingnya.
Supir angkot tersenyum dengan menganggukkan kepalanya, yang berarti Riri disuruh untuk naik. Tubuh bocah itu sudah lemas, ia tidak mau menolak tawaran yang diberikan sang supir. Jika Riri menolak, sudah jelas bocah itu akan berjalan menyusuri hutan dan terus di sini entah sampai kapan. Riri menapakkan kaki kirinya setelah meletakkan tas jinjing di depan pintu. Bocah itu duduk di bangku paling depan. Angkot mulai melaju lambat. Riri sadar angkot ini membawanya masuk lagi ke tengah hutan. Ia sudah pasrah. Tenaganya sudah habis. Di dalam angkot hawanya sangat panas, peluh membasahi wajah hingga lehernya. Pak, antarin saya ke kota. Sopir itu hanya mengangguk lambat. Angkotnya belum memasuki perkampungan yang telah Riri lewati tadi. Bapak dan seorang anak yang melambaikan tangannya masih berdiri di sana. Rumah berdesain Belanda berjejer rapi. Di setiap rumah terdapat pagar yang terbuat dari bambu kuning. Hampir semua rumah temboknya ditumbuhi lumut hijau yang menjalar hingga genting. Ilalang liar tumbuh subur di pekarangan rumah, gelap. Seperti kampung tak berpenghuni sekitar 5 meter ke depan. Riri melihat jelas beberapa orang melambaikan tangan ke arah angkot. Baju lusuh berwarna coklat pudar, seorang gadis kecil seusianya. Dua ibu-ibu yang tampak panik, lalu disusul seorang bapak-bapak yang mengenakan kemeja putih dengan bercak merah di sekitar lengannya. Mereka duduk di pojok. Angkot mulai melaju dengan kecepatan tinggi hampir setiap detik. Riri terguncang, kepalanya terbentur jok yang berada di sampingnya. Penumpang yang diduga terdiri dari satu keluarga tampak tenang. Mereka bisa menyeimbangkan tubuh di antara lonjakan, seolah mereka sudah terbiasa seperti ini. Wajah kaku, tatapan sayu mengarah ke depan. Tak lama kemudian seorang wanita menggendong bayi menyetop angkot yang melintas di depannya. Angkot itu berhenti mendadak. Riri terbentur lagi. Wanita itu segera menaiki angkot, duduk di samping Riri. Bulu kuduknya berdiri bersamaan saat wanita itu duduk di sampingnya. Ia melirik ke arah jabang bayi yang terbungkus kain sewek. Wajah mungilnya membiru. Sudah 10 detik sejak Riri memperhatikan bayi itu. Perutnya tidak mengembang maupun mengempis layaknya manusia hidup. Riri memalingkan wajahnya dari sana saat tersadar sang ibu memelototkan matanya ke Riri. Sunyi, seolah mereka hanyut dalam pikiran masing-masing. Makin lama jalan yang dilalui makin sempit. Pohon besar tumbang, melintang di tengah jalan. Riri melihat jelas pohon itu, tetapi entah dengan supir angkot yang tiba-tiba saja menabrakkan angkutannya ke pohon. Tubuh Riri terhenyak ke depan, menatap jok sopir. Secara bersamaan wanita yang berada di sampingnya ikut terhenyak, hingga kulit mereka bersentuhan. Dingin. Kulit Riri seperti tertransfer air es. Bau anyir tercium dari rambut wanita tersebut. Perut Riri bergejolak, meronta ingin mengeluarkan sesuatu yang entah sudah menjadi apa di dalam perut. Lampu yang berada di angkot tersebut mati, tak ada penerangan sama sekali. Rumah-rumah itu lebih sunyi dari yang seharusnya disebut perkampungan. Kendaraan mendadak berjalan mundur. Riri mengeratkan pegangan di jok sampingnya. Angkot berjalan semakin cepat. Jalanan masih dari tanah membuat deruan angkot semakin keras. Angkot terus mundur beberapa meter hingga keluar dari perkampungan. Sekali lagi sopir menabrakkan angkotnya ke pohon besar yang berada di belakang. Jantung Riri berpacu, tubuhnya seperti melayang. Ia tersadar ada yang tidak beres dengan semua ini. Bocah itu sudah pasrah dengan hidupnya. Entah apa yang akan terjadi setelah ini. Mereka tidak sedikit pun menunjukkan rasa takutnya. Hanya raut pucat dan tatapan kosong. Tubuhnya tak sedikit pun bergerak saat mobil itu menghantam benda keras yang tepat berada di belakang mereka. Bagian belakang angkot ringsek. Sang supir langsung membelokkan angkot ke kanan, memacu gas dengan kecepatan tinggi. Riri tak berani bersuara, keberaniannya lenyap. Bagaimana jika angkot yang ia tumpangi terjadi apa-apa?
Kendaraan itu berjalan tanpa penerangan, benar-benar gelap. Suara mesinnya terdengar seperti ingin mogok. Tak berselang lama angkot itu menanjak memasuki jalanan beraspal, yang berarti ia sudah berhasil keluar dari taman kegelapan. Wajah bocah itu melega, ia menarik nafasnya panjang. Truk pengangkut barang melaju dari belakang dengan kecepatan tinggi. Angkot yang Riri tumpangi seketika berhenti di tengah jalan, truk itu semakin mendekat. Jantung bocah itu kembali dipompa dengan cepat, bahkan 2 kali lipat. Sekujur tubuhnya membeku, persendiannya terasa lumer. Suaranya tercekat, untuk sekedar berteriak saja tidak bisa, apalagi lari dari sana. Ia memejamkan matanya seolah ia sudah siap dihantam truk hingga tubuhnya remuk. Sorot lampu makin dekat hingga menembus penglihatan bocah itu, meskipun sudah memejamkan mata rapat-rapat. Bocah itu mengintip dari balik mata kecilnya. Jarak antara truk dan angkot kurang lebih 3 meter. 1, 2, 3. Riri masih menunggu truk itu menghantam dirinya. Suara truk tak terdengar lagi. Riri bertambah bingung. Apa yang kau lakukan di sana? Seorang bapak-bapak berperut buncit berdiri di depan pintu angkot. Riri membuka matanya lebar-lebar lalu menilik setiap sudut angkot yang ia tumpangi. Kemana mereka? Bau anjir menusuk indera penciumannya, apek dan debu sangat terasa di tenggorokan. Laba-laba bersarang di setiap sudut angkot, banyak hewan-hewan kecil berkeliaran di sana. Kecoa berjalan merambat ke tangan kecilnya, bocah itu langsung menepisnya jauh-jauh. Hewan kecil itu dengan mudah terlempar keluar angkot. Riri tersadar jika angkot ini tidak memiliki kaca. Gorden berwarna krem ditarik dengan kasar. Wanita itu mengintip samping rumahnya yang dipenuhi dengan koleksi tanamannya. Cahaya matahari sedikit mengintip di celah jendela. Permisi, Bu, kata seorang pelayan mengetuk pintu kamar yang setengah terbuka. Orang itu langsung membalikkan badan menatap seorang pelayan yang berada di depan pintu. Masuk, tutup pintunya. Nanti kamu berangkat terserah mencari di mana. Saya kasih waktu 1 minggu. Baik, Bu, saya akan mencari di kampung saya. Bagus, lebih cepat lebih baik, Dini. Sekarang pergilah, kamu tidak boleh membawa tangan kosong saat kembali ke sini. Siap, Bu, kalau begitu saya permisi. Mau berangkat pagi ini juga. Wanita itu hanya mengangguk tegas. Dini melangkah mundur lalu membuka pintu pelan. Dini berjalan melewati koridor rumah. Kakinya terasa ngilu jika harus bolak-balik menuruni tangga. Ia segera menuju ke kamarnya yang berada di lantai bawah dekat dapur. Wanita itu mengambil tas jinjing yang berada di atas lemari plastiknya, lalu memasukkan beberapa pakaian untuk bersiap melaksanakan tugas dari majikannya. Ia tersenyum tipis, mungkin hanya uang dan uang yang berada di pikirannya. Ia tak sabar untuk pergi ke kampung halamannya untuk sekedar memamerkan rentetan perhiasan yang ia miliki. Tak lupa ia membawa cincin, kalung dan gelang yang ia simpan di kotak berwarna merah. Semua itu hasil dari jerih payahnya selama ini, termasuk imbalan saat mencarikan mangsa untuk keluarga ini. Peluh melipir di seluruh jidat dan pelipisnya. Sesekali ia mengibaskan tangan kanannya saat suhu tidak bersahabat. Mata coklat itu melihat sebuah angkot akan melewati dirinya. Sebelum itu terjadi, ia melambai-lambaikan tangannya. Nasib baik tidak berpihak padanya. Angkot itu malah melaju melewati dirinya yang sedang terbengong. Kenaik angkot melambaikan tangan yang berarti sudah penuh, tidak bisa menampung penumpang lagi. Ia makin gusar, beberapa kali membanting tasnya ke trotoar. Pukul 1 siang, jalanan tampak lenggang, tubuhnya kehilangan banyak cairan. Kurang lebih 2 jam sudah ia menempuh perjalanan dari luar kota ke desanya dengan menaiki bus. Ia lega saat sebuah angkot melipir di trotoar tak jauh dari ia berdiri. Dini berjalan mendekati angkot. Kampung Jenaka, Pak.
Sopir angkot itu hanya mengangguk seraya mengelap keringat di dahinya dengan handuk kecil yang selalu melingkar di lehernya. Sopir itu turun lalu berdiri di depan angkot dengan mengibaskan topi lusuhnya. Dini yang sudah duduk di dalam angkot merasa kegerahan, emosinya tersulut. Sudah menunggu lama angkot yang ia tumpangi belum melaju juga. Pak, cepetan jalan. Wanita itu turun menghampiri supir angkot. Sabar Neng, nunggu penuh. Wanita itu berdecak kesal karena bajunya sudah dipenuhi keringat. Saya bayar 5 kali lipat, Pak. Anterin saya sekarang. Supir angkot itu membelalakan mata lalu menyetujui tawaran yang diberikan. Angkot melaju membelah jalanan yang tampak lenggang. Kerja di luar kota Neng. Iya. Gaji di sana banyak ya Neng. Lumayan Pak daripada di sini. Anak saya lulusan SMP sekarang nganggur, susah cari kerja. Dini menegakkan badannya lalu mengernyitkan dahi. Dengan harap-harap cemas ia bertanya kepada supir itu. Cewek apa cowok Pak? Cewek Neng. Saya ada kerjaan Pak, kalau anaknya mau. Ini nomor HP saya. Dini menyodorkan secari kertas bertuliskan nomor telepon lalu membayarkan upah naik angkot seraya turun dari sana. Sore itu Dini berkeliling kampungnya. Ia disapa oleh beberapa tetangga yang melihat kehidupan Dini berubah drastis. Mulai dari gelang dan cincinnya yang berkilau jika bertabrakan dengan sinar matahari. Sekarang sudah kaya kamu? Alhamdulillah Bu, sekarang jauh lebih baik daripada dulu. Bolehlah anak saya diajak kerja di sana. Kerjanya di kantor pasti anak saya lulusan SMA. Dini sedikit tersinggung saat tetangganya menyebut ia bekerja kantoran. Ya Bu, kebetulan di kantor saya tiap 1 bulan butuh karyawan. Dini tidak ingin jika mereka mengetahui yang sebenarnya. Tetangganya tidak akan percaya jika ia hanya bekerja menjadi pembantu. Seketika ibu-ibu itu heboh ingin mendaftarkan anak-anaknya. Lantas mencari pekerjaan di daerah cukup sulit karena daerah tersebut terpelosok. Saya akan pulang ke sini menjemput 1 orang tiap bulannya. Sore itu langit semakin membutakan warnanya. Azan maghrib mulai berkumandang. Mereka segera membubarkan diri. Ba'da maghrib Dini memberikan beberapa lembar uang kepada ibunya. Bu, besok saya harus kembali kerja lagi. Saya tidak bisa berlama-lama di sini. Sebenarnya Dini tidak tega melihat ibunya harus tinggal seorang diri di rumah gubuk itu. Ia harus bisa mengangkat derajat ibunya yang sering diolok-olok tetangga. Bagaimanapun caranya Dini harus memiliki banyak uang jika ingin dianggap ada oleh para tetangga. Kok cepat tuh ibu mung bisa ndungakno sing apik-apik. Bulan depan Bu, saya usahakan renovasi rumah ini. Mata Dini tampak berkaca-kaca. Ia merasa bersalah sekaligus malu dengan pekerjaannya itu. Sebenarnya ia tak tega menjadikan tiap orang yang ia tawari untuk kerja malah berakhir menjadi korban. Sampai saat ini ibunya sendiri hanya tahu jika Dini bekerja di sebuah perusahaan. Pagi itu Dini segera berangkat menuju halte angkot. Kemarin sore anak dari sopir angkot tersebut menghubunginya. Tak mau membuang-buang waktu, Dini langsung mengajaknya berangkat keluar kota. Angkot yang melaju pelan berhenti tepat di depan Dini berdiri. Naik Neng. Dini mengingat-ingat wajah supir itu, lalu segera naik ke sana. Ia duduk di samping seorang wanita yang umurnya terpaut lebih muda dari Dini. Udah lama nunggu ya Mbak? Enggak kok, baru sampai juga. Perkenalkan, nama saya Ayu Mbak. Ayu mengulurkan tangannya. Dini membalas uluran tangan Ayu dengan menyuguhkan senyum bersahabat. Makasih banyak ya Mbak udah ngasih kerjaan. Saya tidak tahu lagi harus membalas kebaikan Mbak Dini dengan cara apa. Sama-sama yuk, saya ikut senang bisa membantu orang lain. Angkot mulai memasuki gerbang terminal. Ayu dan Dini segera menaiki bis setelah menunggu antrean membeli karcis. Di sana hati-hati ya nak. Bapak dan ibumu selalu mendoakan yang terbaik. Kalau bisa 1 minggu sekali kamu pulang ya nak. Ayu mengangguk mantap. Ia mencium tangan bapaknya yang sudah tua renta. Semangatnya untuk mencukupi kehidupan terus berkobar. Setelah itu Ayu memasuki bis dengan hati berat karena akan hidup jauh dari orang tuanya.
Bis mulai melaju pelan. Ayu melirik ke arah jendela, menyaksikan bapaknya melambaikan tangan, berdiri dengan tatapan haru sekaligus harap. Bis mulai membelah jalanan, suara riuh pedagang yang menjejakkan dagangannya, mulai dari permen dan manisan, membuat telinganya sedikit terusik. Suara klakson mobil dan bis yang bersautan. Pengamen yang terus bernyanyi meskipun suaranya seperti rintihan kuda. Sesekali berjalan mondar-mandir dengan menyodorkan topi untuk wadah uang recehan. Syukur-syukur ada yang ikhlas memberikan 100 rupiah. Terkadang manusia memang pelit jika berurusan dengan pengamen, karena mereka menilai bahwa pekerjaan tersebut sangat mudah, hanya bermodal suara dan alat seadanya. Padahal tenaga mereka terkuras habis untuk berkeliling dan terus mengeluarkan suara yang cukup membanggakan bagi mereka, meskipun sangat mengganggu bagi orang lain. Ayu melihatnya dengan seksama. Mungkin baru kali ini ia menaiki bis, dan mungkin baru kali ini ia pula pergi keluar kota. Terik matahari seperti berhasil menembus kulitnya. Dua wanita itu sedang berada di kerumunan terminal bis untuk mencari angkot. Ayu menghirup udara panas yang bercampur dengan debu. Sesekali ia membincingkan matanya saat melihat orang yang berlalu lalang dengan rokoknya tanpa merasa bersalah. Dini mengajak Ayu untuk berteduh sejenak di halte angkot. Tampak beberapa orang sibuk dengan dirinya sendiri mengangkut kardus yang ditumpukan di pundak. Rumah berpagar krem itu tertutup dengan rapat. Ayu menyapukan pandangannya ke tembok yang kokoh mengitari rumah. "Ayo masuk," kata Dini seraya membuka pagar rumah. Ayu berjalan membuntuti Dini. Mereka sampai di sana setelah menaiki angkot yang harus berdesak-desakan. Bau matahari menguar ke sekitar. "Bu, ini Ayu. Dia ingin melamar kerja di sini." Dini menjelaskan kepada orang yang sedang duduk dengan anggun di depannya. Ia hanya mengangguk seraya tersenyum ganjil. Ayu membalas senyuman itu dengan lugu. "Ayu, kamu diterima kerja di sini. Panggil saja saya Bu Agni." "Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Makasih." Ayu langsung menyalami tangan Bu Agni. Ia tampak gembira karena baru kali ini ia diterima kerja di rumah mewah. Wajah Bu Agni berubah masam saat pegawai barunya itu berani menyentuh tangannya. "Sudah, lepaskan. Saya ingatkan kamu tidak boleh sembarangan menyentuh barang-barang berharga di rumah ini, termasuk saya." Suasana hening seketika. Ayu masih mencerna perkataan yang dilontarkan majikannya. Ia menjadi tak enak. Bu Agni segera pergi meninggalkan mereka, terutama Ayu yang masih asing dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi. 3 hari berlalu Ayu bekerja di sana. Semua berjalan dengan normal dan terlihat baik-baik saja. Pukul 23:14 pintu kamar Ayu diketuk 3 kali. Gadis itu masih tertidur dengan pulas. Suara ketukan kembali terdengar. Ayu mengerjapkan matanya. Ia terbangun lalu perlahan menginjakkan kakinya di lantai yang terasa beku. Gagang pintu segera ia raih. Suara decitan pintu terbuka dengan perlahan. Ia berdiri tepat di depan pintu. Nihil. Tak ada orang di sana. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh lorong. Hanya lampu dinding temaram yang membantu penerangan. Ayu menoleh ke lorong belakang. Lampu di dinding seketika mati lalu menyala. Terus berulang beberapa kali. Ayu masih berdiri di sana, terpaku di keheningan. Kakinya ingin segera melangkah masuk ke dalam kamar. Seluruh sendinya seperti tidak bisa digerakkan. Ia terhenyak. Ia langsung menutup pintu kamarnya setelah mendengarkan suara. Ia menyadarkan bahunya di balik pintu. Jantungnya berdebar. Pintu kamar yang berada di lorong paling belakang tertutup sendiri. Ia menutup telinganya rapat-rapat lalu segera meringkuk di balik selimut. Ia menutup seluruh tubuhnya termasuk kepalanya. Hening. Ayu sedikit lega karena suasana kembali tenang. Ia mengintip di balik selimutnya. Pintu kamarnya digedor-gedor dengan kasar. Bulu kuduknya meremang. Ia segera menutupi kepalanya lagi.
Perasaan tidak enak menghantui dirinya. Ia berusaha berpikir positif. Mungkin Arga yang melakukan ini semua, tetapi tidak. Bagaimana mungkin bocah itu berkeliaran tengah malam begini? Tubuhnya gemetar, keringat dingin mulai bergulir berjatuhan. Hening kembali, hanya suara cicak yang berhasil menambah kengerian malam itu. Ayu masih terjaga meskipun sudah beberapa jam yang lalu suara-suara mengganggu itu tidak terdengar lagi. Ia tak bisa tidur karena merasa diawasi oleh sesuatu yang mengerikan. Suara gemuruh terdengar di atap kamarnya. Ia menengadahkan kepalanya. Tak ada apa-apa. Suaranya seperti kerikil yang berjatuhan menghantam genteng rumah. Pikirannya mulai kemana-mana. Kali ini ia benar-benar takut. Mencoba untuk memejamkan mata meskipun ia merasa tak nyaman. Baru kali ini Ayu merasakan hal aneh seperti ini. Hari-hari sebelumnya berjalan dengan normal, tidak seperti ini. Ayu buka pintunya. 1 detik ia berhasil masuk ke dalam mimpi, tetapi dikejutkan kembali oleh suara seseorang yang memanggil namanya. Ia mendengarkan dengan seksama, mencoba untuk menajamkan indera pendengarannya. Ayu, ini Dini, cepat buka pintunya. Ayu sedikit lega karena ternyata Dini. Ia berinisiatif untuk membuka pintu, lalu menegur Dini supaya tidak bermain-main di malam hari seperti ini. Ayu menginjakkan kakinya di lantai, rasanya seperti hambar saat kulit kakinya menyentuh ubin. Ia menyentuh kenop pintu yang terbuat dari besi. Dingin tersalurkan ke kulitnya. Ia bersiap untuk membuka kenop pintu. Pelan tapi pasti seorang wanita berdiri di sana. Ia menunduk. Rambutnya terurai panjang menutupi seluruh wajahnya. Wajahnya terangkat perlahan memperlihatkan wajah cantiknya. Dini. Wanita itu sedang menyeringai puas. Jemarinya mulai meraba wajah Ayu yang tampak kaku sekaligus pucat. Ayu tersentak. Kulit yang menyentuh wajahnya terasa kasar dan dingin. Malah makin mencekam. Hawa sekitarnya menjadi-jadi lebih dingin dari sebelumnya. Waktu berjalan sangat lambat. Mbak. Ayu berusaha melepaskan tangan Dini dari wajahnya. Ia masih menyeringai penuh keganjilan. Ayu makin bingung. Perkataannya tidak juga digubris oleh wanita yang masih menatapnya tajam. Matanya berubah menjadi putih pucat. Bola matanya membesar, menonjol, seperti meronta ingin keluar. Wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Ternyata bukan Dini. Ayu terkejut. Ia langsung membanting pintunya. Sebelum itu terjadi, lehernya sudah dicekik. Kukunya bertambah panjang, nyaris menembus leher wanita malang itu. Pikirannya kabur melayang mengingat bapaknya yang berada di kampung. Entah dosa apa yang telah ia perbuat sehingga harus membayar hal bodoh semacam ini. Bulir air mata jatuh membasahi pipinya. Aku harus kuat. Aku harus hidup. Mata Ayu melotot, suaranya tercekat, nafasnya hanya sampai di tenggorokan. Ia meronta berusaha melepaskan cengkeraman yang semakin kuat. Kulit lehernya terasa kebas. Tangan itu bersisik sekaligus mengeluarkan bau busuk. Mulutnya menganga seperti orang mau muntah. Saat kukunya berhasil menembus kulit lehernya, darah merebes keluar ke seluruh badannya. Bajunya berlumuran cairan kental berwarna merah pekat. Secara bersamaan semua pintu kamar terbuka dan tertutup sendiri, seolah menyamarkan suara darah yang terus menyembur dari lehernya karena cekikan semakin tajam. Kuku sepanjang 3 cm itu mencukil mata Ayu dengan kasar. Matanya keluar perlahan. Benda bulat itu benar-benar menggelinding ke arah lorong menuju gudang belakang rumah. Tubuh Ayu lemas, raganya sudah pergi melayang ke alam lain. Hatinya terasa sakit. Ia tidak bisa membayangkan bahwa akhir hidupnya akan seperti ini. Ia mati dengan konyol. Bagaimana harapan bapaknya kepada anak yang sudah ia rawat dari kecil?
Tubuh Ayu ditarik menuju gudang, meninggalkan bercak darah di lantai sepanjang mayat itu diseret. Tubuhnya digeletakkan di gudang bawah tanah, kepalanya dihimpit di antara pintu. Pintu besi itu didorong dengan kekuatan tinggi. Kepalanya terpental terpisah dengan tubuhnya. Darah mengucur deras memenuhi lantai, beberapa daging tercuil berserakan.